Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian, Bapak Ibu Saudara, pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kesempatan yang indah kita dapat belajar dari bagian firman Tuhan yang terangkat di dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Untuk kita dapat mengerti kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita untuk bersatu di dalam doa, memohon pertolongan kuat kuasa Roh Kudus sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan pada saat ini. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah situasi dan kondisi COVID-19, tetapi juga di dalam kehidupan kami, ruangan yang terbuka di lapangan Stadion Marora pada saat ini, kami hendak mendengarkan bagian firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, oleh karena kesempatan di mana Tuhan berikan bagi kami, secara khusus siaran Tabura Injil, Klasis GKI Selatan, yang boleh mengizinkan kami ada dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kami, baik kami yang berbicara sebagai hamba-Mu, tetapi juga yang mendengarkan sebagai umat Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, sehingga firman Tuhan yang hendak kami dengar bersama itu dapat bermanfaat, berfaedah dalam mengisi seluruh kehidupan kami di tengah-tengah kondisi dan keadaan yang kami alami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, arahkan hati dan pikiran kami kepada Engkau pada saat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita dengar pada saat ini terangkat di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan, jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini tidak lazim lagi untuk kita mendengarkan, namun pada saat ini kembali kita merenungkan betapa baiknya Tuhan untuk memberikan kepada kita pengetahuan tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Orang benar dan orang fasik adalah orang-orang yang berbeda cara hidup mereka. Orang benar dan orang fasik adalah orang-orang yang berbeda cara hidup mereka. Orang benar akan hidup dengan gaya hidup mereka sendiri. Orang fasik juga akan hidup dengan
gaya hidup mereka sendiri. Pertanyaan bagi kita, orang benar yang bagaimana dan orang fasik yang bagaimana? Kalau orang benar adalah orang yang taat kepada firman Tuhan, orang yang setia untuk mendengarkan dan menjalankan perintah Tuhan di dalam kehidupan tiap-tiap hari. Dibandingkan dengan orang fasik adalah orang yang tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Dan kalau kita mau memilih, tentu kita akan memilih pada jalan orang benar. Karena apa, Bapak Ibu Saudara, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan? Karena hidup di jalan orang benar, kita akan selalu diberkati. Orang yang hidup di jalan yang benar adalah orang yang hidup selalu diberkati dan akan hidup selalu dalam kebahagiaan. Suasana kehidupan pribadi yang ada sukacita, ada damai sejahtera, suasana pribadi bahkan keluarga, bahkan persekutuan jemaat selalu ada dalam kehidupan yang bahagia. Maka pada saat ini, dalam kesempatan yang indah, tema renungan yang hendak kita renungkan bersama yaitu jangan bersekutu dengan pencemooh. Jangan bersekutu dengan pencemooh. Yang menjadi tema renungan untuk kita renungkan pada saat ini. Orang fasik itu adalah orang yang berdosa. Kita semua tahu bahwa orang fasik adalah orang yang berdosa. Mereka digambarkan seperti sekam atau debu yang ditiupkan angin dan tidak dapat bertahan lagi. Tidak kuat kehidupan mereka dalam menghadapi cobaan yang datang di dalam kehidupan. Bersekutu, dengan kata lain, bersahabat, bergaul, berteman dengan pencemooh. Pencemooh adalah orang yang suka mengejek orang lain. Pencemooh adalah orang yang suka menghina orang lain. Dan di dalam ajaran firman Tuhan, orang-orang yang percaya tidak boleh berteman, tidak boleh bersahabat, tidak boleh bersekutu dengan orang-orang yang tidak mendengarkan atau tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan kita bersekutu dengan mereka atau jangan kita bergaul dengan mereka oleh karena mereka akan dihukum oleh Tuhan. Mereka akan dihukum oleh Tuhan. Dan ingat bahwa orang fasik tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bicara tentang orang benar, itu orang yang hidup setiap hari merenungkan kebenaran firman Tuhan siang dan malam. Kita dapat melihat pada ayat 1, ayat yang kedua, ketiga, dan ayatnya yang keenam. Di mana orang yang hidup menurut jalan orang benar, dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Dan pada musimnya ia akan berbuah dan akan dimanfaatkan dan dapat dibutuhkan oleh semua orang. Artinya karakter hidup dia, perkataan, sikap, dan perbuatan itu akan menjadi bagian yang akan menjadi berkat bagi semua orang. Perbuatan mereka selalu bertentangan dengan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dibandingkan dengan orang-orang fasik, pada ayat 1b dan ayat 4 dan 5, itu adalah orang-orang fasik. Perbuatan mereka, sikap dan perilaku hidup mereka sangat sekali bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan itu bagian yang mungkin kita rasakan sebagai orang-orang Kristen. Tuhan perintahkan kita supaya jangan sampai kita bersekutu dengan pencemooh. Jangan sampai kita bersahabat dengan orang-orang yang tidak setia dalam perkataan-perkataan yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan. Kita harus bersekutu dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak akan sia-sia. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, cara hidup kita orang Kristen harus memperlihatkan kehidupan Tuhan di dalam diri kita. Kita juga harus tampilkan kepada sesama
ciri-ciri kehidupan orang Kristen yang berjalan di jalan yang benar. Hal yang kedua adalah kita tidak mengikuti contoh dan teladan orang berdosa. Jangan ambil bagian kepada orang-orang yang suka pencemooh, orang-orang yang tidak mendengarkan kebenaran firman Tuhan, orang-orang yang sombong, orang-orang yang suka duduk dalam penghinaan, dalam menghina orang lain, dalam mengejek orang lain, dan tertawa akan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan. Mereka selalu menganggap remeh dengan hukum Tuhan yang terjadi dalam kehidupan sebagai orang percaya. Hidup orang Kristen itu hidup takut akan Tuhan. Hidup orang Kristen hidup harus takut kepada Tuhan. Hidup seperti tumbuhan atau pohon yang ditanam di tepi aliran air, berakar di dalam air. Kehidupannya selalu ada di dalam kehidupan Tuhan. Dan apa yang diperlukan, apa yang dibutuhkan, Tuhan adalah jawaban yang pasti dalam kehidupan. Hidup orang Kristen adalah hidup menurut kehendak Tuhan dan mengenal jalan Tuhan. Bahkan Tuhan pula akan mengenal jalan kehidupan tiap-tiap hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, suasana yang sementara kita lihat sebagai anak-anak Tuhan yang sementara dalam keadaan di mana mereka dapat olahraga, bahkan tubuh, jiwa, dan roh mereka pun juga ada dalam keadaan yang sehat. Tetapi marilah kita pikirkan, apakah memang mereka ada di jalan orang fasik atau orang benar? Sebagai orang Kristen kita dituntun oleh Tuhan sehingga kita harus ada di jalan orang benar. Walaupun dalam keadaan apapun, kita harus ada di jalan orang benar. Karena kita adalah orang-orang percaya yang telah ditebus oleh darah Tuhan Yesus Kristus. Maka lewat siaran Tabura Injil saat ini sebagai umat Tuhan, saya bahkan semua kehidupan orang percaya harus bersyukur kepada Tuhan. Harus percaya dengan sungguh kepada Tuhan. Karena Dia yang adalah orang benar, Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia telah berkorban untuk kehidupan kami. Dia telah menyelamatkan jiwa kita semua. Oleh sebab itu jangan sampai kita lupakan segala kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidup. Jangan kita melupakan kebaikan Tuhan. Tetapi hari-hari hidup kita ada selalu mengingat akan kebaikan Tuhan. Dengan demikian, sebagai orang-orang yang hidup tidak menurut kehendak Tuhan, marilah kita ada dalam satu pertobatan yang sungguh. Karena dari pertobatan itu, setelah ketika Tuhan datang kembali, kita juga menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Kita dapat untuk memahami dan mengerti apa kehendak Allah. Kehidupan pribadi, keluarga, bahkan kehidupan persekutuan. Kita akan selalu ada dalam kebahagiaan karena itulah yang diperintahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita diikat oleh kuasa iblis. Istilahnya kita mau ikut apa yang menjadi strategi iblis. Janganlah kita mengikut orang yang tidak bertanggung jawab atas jiwa kita. Tetapi marilah sebagai orang Kristen, kita ada di jalan yang benar, jalan Tuhan. Jalan yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Kalau kita tidak berjalan dalam kehidupan orang-orang benar, maka kita akan sia-sia ketika Tuhan datang kembali. Kita akan mendapatkan hukuman kalau kita tidak bertobat. Marilah kita ada dalam satu pertobatan. Mungkin kita berpikir bagaimana caranya kita bisa bertobat. Kita tidak tahu untuk bagaimana kita bertobat. Marilah saat ini melalui renungan yang terus disampaikan melalui siaran Tabura Injil. Undanglah Tuhan hadir dalam kehidupan pribadi. Mengundang tiap-tiap hari dalam kehidupan. Tuhan akan hadir terus dalam kehidupan pribadimu. Dan Roh Kudus akan menolong di saat kita tidak mampu. Roh Kudus akan menolong kita dalam segala kelemahan kita. Sehingga kita akan berdoa,
dan kita akan menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Roh Kudus akan menyampaikan keluhan-keluhan yang ada di dalam hati kita. Maka disitulah ketika pertobatan itu menjadi bagian hidup kita, maka sudah tentu keselamatan dari Tuhan akan kita peroleh dalam kehidupan kita hari lepas hari. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memilih jalan orang benar, jalan Tuhan sendiri, karena Tuhan akan memberikan kepada kita keselamatan yang kekal, hidup bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati firman-Nya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Marilah kita berdoa karena firman Tuhan yang telah kita dengar di saat ini. Kita berdoa. Segala pujian dan hormat syukur kami kepada Engkau Allah, karena Engkau memberikan suasana yang baik, cuaca yang baik, kesempatan di mana kami dapat memberitakan firman Tuhan, kesempatan yang baik di mana kami dapat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah kekuatan yang sungguh dalam kehidupan hati, jiwa, dan roh kami. Telah kami menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di dalam kerajaan sorga, dalam keadaan kondisi yang kami alami mendunia, corona yang terus meningkat di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang percaya, kami tidak takut. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu pengetahuan di mana Tuhan berikan bagi kami lewat hikmat-Mu. Kami ada dalam protokol kesehatan, tetapi juga dalam hari-hari hidup kita, jiwa kami terisi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga kami terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini kami telah mendapatkan bagian pelajaran tentang jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kepada semua orang percaya, dalam keadaan kesibukan apapun, Tuhan tolong kami supaya kami hidup selalu membaca firman Tuhan, mengingatkan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan ini, supaya kami tidak jatuh di dalam pencobaan, supaya kami tidak dihukum oleh Tuhan karena kami berjalan di jalan orang fasik. Tetapi sebaliknya kami ada di jalan orang benar dan Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa dalam kerajaan sorga. Hamba berdoa menyerahkan siaran Tabura Injil ke dalam tangan Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk bekerja dalam pekerjaan ini. Limpahkanlah berkat dalam kehidupan mereka, tambahkan iman, bahkan hikmat Tuhan boleh bertambah-tambah dalam hidup mereka. Sehingga pekerjaan, pekabaran Injil ini terus disampaikan sampai Tuhan datang kembali. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Kami berdoa dan kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang ada di atas tanah Papua, tapi juga secara mendunia. Gereja bukan dari kami manusia, tetapi atas kemauan Tuhan, sehingga kami boleh ada dan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati pemimpin-pemimpin kami yang ada di pemerintah, pemimpin-pemimpin kami yang ada di gereja, sehingga seia sekata dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada akhirnya kami akan bertanggung jawab untuk Tuhan kelak Engkau datang sebagai hakim yang benar. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa yang kami buat melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa Tabura Injil yang dikasihi oleh Tuhan, saksikan terus pemberitaan firman Tuhan melalui Tabura Injil, karena pada saat di mana Tuhan akan datang, kita tidak akan lagi mendengarkan firman Tuhan. Oleh sebab itu pada saat ini, mari saksikan, menonton program Tabura Injil hari ini, besok, dan seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.